semuanya, jadi di sini kita lagi di Malioboro, Yogyakarta. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang bisa dibilang jobnya itu fotografi freelance di sekitaran Malioboro, yaitu foto-foto baju adat di Yogyakarta. Jadi gimana keseruannya, gimana pun latar belakangnya dia, kita bisa lihat di video kali ini. Oke, lanjut. Nama saya Rahmat Nuha Victor Akan. Saya dulu sekolah di SMK 5 Negeri Yogyakarta di Umbul Harjo. Terus setelah lulus saya dapat pekerjaan dari teman saya di Bananania. Itu jadi konten kreator selama kurang lebih beberapa minggu. Dulu saya pas SMK masuk jurusan DKV. DKV itu desain komunikasi visual. Ya soalnya sekolah seni rupa kan nggak cuman dari seninya aja, seni kria gitu, tapi juga dari seni digital juga. Kita juga termasuk. Oh iya. Sebelumnya itu pas posisi saya lagi sedang kerja di Bananania, itu saya dimintain tawaran oleh senior saya jadi punya senior. Senior saya butuh orang buat jadi fotografer baju adat. Oh gitu, oke. Kalau untuk fokusnya sendiri masih di fotografi ya kita. Kalau secara awalnya dari kita ganti pekerjaan. Saya ganti pekerjaan dari dulu saya cuma konten kreator, terus ternyata passion saya itu sebenarnya di fotografi. Nah kebetulan senior saya menawarkan job fotografi baju adat di Malioboro. Nah pas banget, saya cocok kan sama passion saya fotografi juga, terutama baju adat juga kan. Kita ya sama-sama orang Jawa kan, kalau berpakaian kan kita juga mau mengabadikannya kan dengan fotografi. Pas banget, kalian belajar juga dari pengalaman fotografi juga, jadi cerminan pandangan lah di depan untuk kedepannya. Oh iya, siap. Untuk sesi itu satu keluarga, semisal ada yang mau foto baju adat, satu keluarga itu dihitungnya satu sesi. Satu sesi itu bisa satu keluarga 4 orang, bisa 3 orang, bisa 2 orang juga, pasangan suami istri, bisa juga rombongan kayak bisa lebihnya 11 orang, paling banyak 23 orang. Paling banyak itu. Oh iya. Paling banyak 23 orang satu sesinya itu. Nah kalau misal orangnya cuma satu keluarga 2 orang atau 5 orang, ya antara 2 sama 5 orang lah, atau 1 orang juga, itu kita foto sesinya sendiri. Gitu. Kita foto sesinya sendiri. Kalau bisa lebih dari 5 orang atau misal 7, 8, 9 sampai 10 apa, lebih dari itu semua, kita membutuhkan 2 fotografer. Karena kita nggak tahu klien tuh tampaknya seperti apa. Klien kan juga kita nggak tahu sifatnya apa gitu.
Canon 750D. Untuk lensa kita pakai lensa fix 50 mm f1,8. Itu ya untuk mengambil shoot pagi, siang, sore udah oke lah. Tapi kalau misal untuk shoot pada malam hari kita harus was-was, soalnya dari sensor itu kita belum bisa ngambil shoot malam. Untuk itu ada pekerjaan untuk shoot malam kita lempar ke teman partner fotografer lain itu. Terus saat fotografi kita juga di pariwisata kan maunya cepet ya, sebenarnya nggak pakai software apapun, kita cuman foto, mereka pilih, mereka senang, kita langsung kirimin soft filenya untuk mereka cetak sendiri. Nah, kalau memungkinkan request editing biasanya kena cas dari kita kena cas. Software yang dipakai untuk proses editingnya juga kita pakai Photoshop atau enggak Lightroom. Kalau kita sosial media bisa, jadi bisa reservasi besok. Nah, tadi reservasinya dari mulai ke chat WA dulu berapa orang, terus baju yang dipakai mau apa, terus besok kita ready dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kita ready. Nah, kalau untuk offline-nya kan tadi kan yang online ya di media sosial. Kalau yang untuk offline kita ada marketingnya juga. Biasanya kita standby di Plang Malioboro yang paling utara, Pasar Kembang, Plang Malioboro Pasar Kembang. Nah, itu kita ada tim marketing. Jadi mereka cari tamu, nanti tamunya dibawa ke tempat ganti baju, ditanyain dulu harganya, boleh milih bajunya. Terus kalau misal nyewa bajunya aja juga boleh. Tuh. Kalau misal sama fotografernya nanti dikenai biayanya satu fotonya 5.000. Kalau kalian bisa berkunjung dari luar Jawa ke Jogja, itu kita selalu standby di Plang Malioboro Pasar Kembang. Cariin kita di situ, marketing kita standby ready dari jam 6 sampai jam 12 malam. Untuk tempat paling mencolok tulisan Yogyakarta, logo paling Yogyakarta itu yang paling besar. Terus Plang Malioboro deket, bukan deket tapi depan Bank BPD DIY, itu yang sudah paling mencolok. Atau banknya aja, Bank BPD DIY udah paling mencolok gitu. Oke, untuk dampaknya mulai dari dampak positif untuk kamera, terutama ya hasil kamera lebih bagus dari sekedar HP, walaupun itu HP punya megapiksel tinggi atau HP dengan kamera canggih pun, sensor yang paling berpengaruh itu adalah kamera. Jadi untuk ketajaman jangan ditanya lagi kalau kamera. Nah, kalau untuk dampak positif dari software sendiri, untuk proses editing foto, hasil jepretan itu lebih bagus. Sama untuk kita bagian editing juga enak, lihatnya hasilnya bagus juga, lebih bagus lagi kalau bisa diedit. Klien kita juga senang hasilnya lebih bagus karena kita ada editingnya juga.
sama untuk memfilter memfilter itu seperti membagi-bagi foto mana yang bagus apa enggak, itu malah lebih cepat di editing juga sebenarnya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri kalau pakai kamera, menurut saya dari kamera saya sendiri itu kekurangannya adalah saat pada malam hari kita tidak bisa mengambil take foto di Bank Malioboro tersebut karena kondisi yang minim cahaya. Nah, untuk itu kita kan nggak bekerja sendiri, kita ada partner juga fotografer lain, kita lempar pekerjaan itu untuk pada malam hari ke fotografer lainnya. Nah, untuk minus dari maksudnya dampak negatif dari software itu sendiri, mungkin proses editingnya yang cukup lama, soalnya memerlukan waktu, konsentrasi juga agar hasil foto yang dijepret lebih bagus. Kita memerlukan konsentrasi tinggi. Betul. Kalau untuk dari segi teknologi ya tantangannya seperti itu tadi, kondisi malamnya yang kurang mendukung untuk kameranya sendiri karena minim cahaya. Kalau untuk software juga memerlukan waktu yang lama. Kalau untuk saat di lapangannya sendiri kita bisa sampai terkendala di cuaca. Mungkin kan cuacanya sekarang sudah hujan, nanti hujan lagi, nanti terang, nanti hujan lagi, kita tidak bisa menentukan itu. Jadi kita antisipasinya dengan berdelit. Jadi berdelit itu kayak kita harus sepinter-pinternya bilang ke customer kita ini sedang kondisi hujan atau gimana kita coba mendapatkan hasil yang terbaik. Terus untuk dari segi kliennya sendiri, kita kan nggak tahu ya klien tuh kayak gimana juga kan, mereka mau apa enggak, tetap kita harus nurut sama klien atau customer kita. Sebenarnya ada untuk memajukan atau demi perkembangan kita ini pada alat utama kita, untuk alat tempur ya istilahnya kameranya. Untuk kamera kita sendiri itu mungkin udah ketinggalan zaman dalam artian sekarang eranya kalau orang bilang mirrorless. Nah, terus kita juga harus menghadapi tantangan juga kan, kondisi malam kita yang udah minim cahaya dan sulit. Nggak cuman kamera yang sebenarnya mau kita kembangkan ya, pokok utamanya juga sebenarnya kamera. Untuk kamera sendiri kita juga perlu pengembangan untuk ke entry level atau mid level yang lebih tinggi lagi. Kalau untuk bukan aksesoris tapi untuk alat pembantu untuk kameranya sendiri seperti flash atau lampu bead flash juga yang eksternal juga gitu. Kita juga sebenarnya mikir-mikir perlu kembangin apa enggak. Sebenarnya itu juga berpengaruh sekali kepada hasil kita yang kondisi malam tanpa cahaya. Itu menurut saya lebih susah tantangannya daripada tantangan seperti hujan ataupun panas. Kita masih bisa pakai payung, kita masih bisa antisipasi suatu hal itu dengan apa yang kita punya. Dan untuk perkembangan selanjutnya mungkin kita juga mau menambah tenaga kerja seperti fotografer atau penata rias
baju adat, mungkin kita juga mau menambah itu. Dan untuk kita sendiri juga memerlukan beberapa waktu untuk berkembang, karena memang kalau bisnis nggak bisa secepatnya. Jadi kita harus berkembang dengan apa adanya. Kalau untuk masalah hasil itu sudah ada yang menentukan. Ya, untuk saat ini saya masih menggunakan kamera DSLR Canon 700D 50 mm fix. Nah, sekarang juga saya masih berpikiran untuk mengupgrade teknologi itu yang menjadi pokok saya dalam mencari nafkah dan pokok juga dalam perkembangan bisnis. Itu sangat diperlukan karena sebenarnya di era ini DSLR sudah sepenuhnya tidak terlalu mampu untuk menyaingi era digital yang sekarang. Betul sekali. Untuk perkembangan itu kita juga memerlukan waktu ya. Untuk tadi saya bahas hasil kan sudah ada yang menentukan. Kita juga nggak bisa secepatnya cari tenaga gitu, nggak bisa. Soalnya nggak, orang pada insecure, atau bukan insecure tapi sudah kepres dulu kalau mau masuk sini tuh gajinya berapa gitu. Kita kan juga butuh proses. Kalau untuk upgrade kamera kan juga, kamera itu kan juga mahal kan. Kamera itu kan juga memerlukan biaya yang sebetulnya lebih mahal dari handphone canggih sekarang ini. Oke Mas, mungkin segitu aja buat waktunya. Terima kasih udah mau diwawancarai di waktunya. Sekarang pasti lagi ke job research atau gimana pun. Terima kasih buat waktunya. Sepertinya segitu aja. Kita tutupkan wawancara. Oke. Oke, jadi sekian bincang singkat kita bareng Mas Nuha, sosok di balik lensa yang memotret keindahan tradisi jantung kota Yogyakarta. Semoga obrolan tadi memberi inspirasi baru buat kita untuk lebih mencintai budaya sendiri. Terima kasih Mas Nuha atas waktunya, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton. Matur nuwun.